Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengubah citation style atau gaya pengutipan dan mengedit metadata dari suatu artikel atau buku. Oke, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah gaya pengutipan atau citation style pada tulisan kita. Jadi ada banyak sekali gaya pengutipan yang dapat kita gunakan dalam tulisan kita. Yang akan dibahas pada video ini hanyalah beberapa style yang umumnya sering digunakan pada tulisan-tulisan ilmiah. Oke, kita langsung saja. Pada tampilan contoh kutipan kita ini, style yang sedang digunakan adalah style apa? Kita bisa lihat pada menu reference, kemudian style, kita klik pada anak panah ke bawah. Style yang sedang digunakan adalah apa? American Psychological Association 7 Edition. Kita perhatikan pada bagian pengutipan sumbernya. Untuk yang bagian pertama ini, karena ada dua penulis, formatnya ditulis dengan menggunakan simbol dan seperti ini. Brownlee dan Youden. Kemudian diikuti dengan tahun terbitannya. Pada bagian yang kedua, jika kita ingin menambahkan halaman buku yang kita kutip, maka akan diikuti dengan P.23. P itu adalah page atau halaman. Kemudian kita bisa lihat pada bagian daftar pustakanya. Kita bisa lihat format penulisannya. Untuk kalimat baris kedua, dia tidak sejajar dengan baris pertama. Dia sedikit menjorok ke dalam. Oke, itu adalah style apa yang digunakan. Bagaimana dengan contoh style yang lain? Misalkan kita akan menggunakan style Harvard. Kita klik anak panah ke bawah, kemudian kita pilih Harvard. Oke, kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang tadi untuk style apa, kata dan menggunakan simbol dan. Tapi kalau di sini dia menggunakan kata. Jadinya Brownlee and Youden dan tahun terbitannya. Kemudian kita lihat perbedaan pada penulisan daftar pustakanya. Kalau untuk style apa tadi, baris kedua sedikit menjorok ke dalam dan tidak sejajar dengan baris pertama. Sedangkan untuk style Harvard ini, baik baris pertama maupun baris kedua sama-sama pada letak yang sama pada tepi garis penulisan kita. Oke, itu adalah perbedaan style Harvard yang kita gunakan. Berikutnya, coba kita praktikkan penggunaan style IEEE. Oke, kita klik pada IEEE. Nah, perbedaannya terlihat sangat jelas pada pengutipan sumber rujukan kita. Jadinya dilakukan dengan menggunakan angka seperti ini. Untuk nama pengarang dan tahun terbitannya ditulis menggunakan angka seperti ini. Nah, angka ini merupakan angka yang disusun pada daftar pustaka kita. Seperti ini.
Untuk yang nomor 1 punyanya Brownlee dan Youden, dan seterusnya untuk nomor-nomor yang lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan penggunaan gaya pengutipan atau citation style yang dapat kita gunakan pada tulisan kita. Tapi itu adalah contoh gaya pengutipan yang dilakukan pada body note atau dilakukan pada teks tulisan kita. Bagaimana kalau misalkan kita mau melakukan pengutipan yang dilakukan pada footnote atau catatan kaki? Nah, kita bisa langsung saja kita klik di style, kemudian klik more style, kemudian kita pilih Chicago Manual of Style 17th Edition yang full note. Kemudian klik use this style. Oke, setelah itu klik done. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Jadi pada bagian bawah halaman ini sudah ada footnote yang berisikan daftar referensi yang kita gunakan pada tulisan kita sebagai citasi atau pengutipan. Dan setiap referensinya diberikan angka atau penomoran. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan penggunaan standar penulisan yang digunakan di kampus-kampus tertentu. Jadi, ada beberapa kampus yang memang sudah memiliki standar penulisan tersendiri. Jadi ketika mahasiswa mereka menyelesaikan skripsi, tesis, ataupun disertasi, sudah ada standar penulisan yang harus diikuti. Misalkan saya ingin menggunakan standar penulisan Universitas Negeri Semarang. Langsung saja kita klik pada style seperti biasa, kemudian klik more styles dan get more styles. Karena di sini belum ada ya Universitas Negeri Semarang. Get more style. Kemudian, nah kita ketikkan. Kebetulan sudah ada Universitas Negeri Semarang FMIPA. Oke, kita ketikkan. Kita install dulu. Oke, setelah sudah muncul pemberitahuan install, selesai diinstal, kemudian kita klik done. Setelah itu kita klik lagi pada menu style, kemudian more style, dan kita pilih Universitas Negeri Semarang MIPA. Oke, klik use this style. Kemudian klik done. Oke, kita lihat formatnya sudah berubah. Kita lihat pada bagian pengutipan yang menyertakan halaman. Kalau tadi dengan menggunakan style pengutipan yang lain, halamannya ditulis dengan P titik dan nomor halaman. Tapi dengan style Universitas Negeri Semarang ini, halamannya ditulis dengan hal titik dan nomor halaman. Begitupun juga dengan contoh ini. Oke, itu dia contoh pengutipan standar penulisan di kampus Universitas Negeri Semarang. Berikutnya saya akan menjelaskan cara mengedit metadata dari artikel atau buku yang kita gunakan untuk pengutipan pada tulisan kita. Kenapa sampai kita harus mengetahui cara mengedit metadata dari suatu artikel buku? Kita perhatikan contoh ini. Referensi artikel
punyanya Umar tahun 2012. Penulisan judulnya tidak tepat. Kenapa? Karena penggunaan huruf kapital atau huruf besarnya hanya pada kata pertama, yaitu kata membangun. Hanya pada kata ini huruf awalnya yang besar. Padahal harus semua kata pada judul berawal dengan huruf besar, kecuali kata penghubung atau kata depan. Nah, cara mengeditnya bagaimana? Kita pergi ke Mendeley Desktop, kemudian kita klik pada artikel yang mau kita edit metadatanya, kemudian kita edit setiap huruf yang salah, harusnya huruf besar. Oke, kita edit seperti biasa, kecuali dalam ya, karena dalam itu adalah kata penghubung. Oke, kalau sudah, kita klik di bagian luar saja, di bagian luar. Oke, nah kita kembali lagi pada tampilan Microsoft Word kita. Nah, kita lihat ternyata belum berubah ya tulisannya. Kita tinggal klik menu refresh pada referensi. Kita klik. Oke, kita sudah bisa lihat hasilnya. Penulisannya sudah berubah sesuai dengan yang seharusnya, huruf besar dan huruf kecil sesuai aturan penulisan judul. Oke, itu dia tadi bagaimana cara mengedit metadata artikel atau buku yang kita gunakan untuk pengutipan pada tulisan kita. Oke, demikian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.